Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan dialog interaktif dengan salah satu sahabat yang memiliki kemampuan luar biasa. Selamat mengikuti dialognya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Tonton sampai habis, sampai selesai. Saya yang ngerjain terus gitu. Oh, rumah Ya apa aja rumah Haji Misro. iya yang pokoknya kalau dulu kan tidak cuman ketika udah saya kerja yang ngerjain yang nerusin udah saya terusin itu kemarin yang di depan sekolahan Darul Huda itu cucunya mau jualan apa buka counter itu kan rolling yang nganggur itu saya bongkar saya iniin sekarang kan aktif buat jualan itu. Iya. Depan alih katanya. Jadi ramai gitu ya. Kan sekarang kan banyak yang dagang di pinggir jalan juga aktif. Tadinya waktu ada almarhum itu siapa Bu Elis almarhum itu belum bisa karena paling rumahnya terus yang suruh betulin. Ya sekarang kan sudah kayak macam terbuka modern yang ngisi cucunya anaknya sama cucunya gitu. Jadi saya tuh sebenarnya kan tinggal di Pari itu gini Pak, pengen merubah ya istilahnya tuh kartu saya yang sudahlah gitu. Kebenaran alhamdulillah istri pengen tinggal di kampung gitu. Jadi saya kurang lebih sudah 10 tahunan lewat 10-11 tahunan tinggal di Pari saya berarti. Momen saya ya seperti itu pengen merubah lah istilahnya. Alhamdulillah. Tadinya di Jawa ya di Jakarta gitu. Istri bilang Pak saya pengen tinggal di kampung di Pari aja. Udah saya ikutin, saya nggak pernah protes sama istri saya, nggak mau, saya ikutin aja. Ya pokoknya intinya Pak kalau macam syarat tuh gini, kalau ibarat tadinya sudah punya di Jawa, istri pengen tinggal di kampung sini ya berarti saya nol lagi katakanlah gitu. Angkat lagi pengen belajar berdiri lagi gitu, kumpul maksudnya. Alhamdulillah dikasih rezeki walaupun katakanlah sejengkal 2 jengkal tanah saya beli sendiri rumah walaupun ala kadarnya saya sendiri Pak, tidak warisan tidak apa, bisa tanya panjang lebarnya gajimu ya gitu tipenya. Jadi ya tahu sendiri namanya sebatang kara di sini nggak punya saudara sekandung. Orang tua sudah nggak ada, mertua kan ditinggalnya di Jawa Pak, di Cilacap, menikah sama orang sana, yang perempuan menikah sama orang Balaraja. Kan orang sini semua, mertua juga orang sini tadinya. Semuanya asli. Keluarga saya kan sama Pak Haji Mus itu, nah mertua saya itu kakaknya Haji Mus. Oh gitu. Cuman posisi pisahan, menikah lagi sama orang Cilacap, mertua yang laki-laki, yang perempuan dapat orang Balaraja. Kan tinggalnya saya dulu di Pak Ustadz Mas Salim almarhum yang nempel masjid itu, tinggalnya di situ gitu. Ketika berjalan berapa bulan saya ke Jakarta, ketika pulang lagi ke Pari suruh tinggal di Haji Mus itu, ngisi di belakang di rumahnya Haji Mus. Dapat 2 tahunan kurang lebih. Saya nebus punya tanah kakek yang di sini, saya tebus tanahnya. Kan digadein ke almarhum Haji Udeng kemarin itu. Ditebusan diganti tanah yang sekarang saya isi. Gitu. Riwayatnya gitu. Kalau rumah ya itu biasa saya mampunya tadinya 6x6 gitu. Yang penting saya bisa berteduh gitu terus perjuangannya. Sampai sekarang punya aslinya juga belum jadi Pak. Ya itu namanya kelas gini kan sambil nyekolahin anak, mengutamakan itu, yang penting anak yang nuntut ilmu itu saya. Iya benar. Mending rumah ala kadarnya tapi anak saya maksudnya selamat gitu maksudnya saya itu. Udah tahu orang tuanya gini gitu. Nah, saya tidak, alhamdulillah tidak punya masalah Pak saya. Saya ingat saya mau di Pari ternyata ya masih pada ini itu suka nyuruh kerja apa gitu.
Pare itu. Cuman kebenarannya itu karena saya sudah sering gede terus Pak aslinya dapatnya. Jadi jarang kepegang ceritanya gitu. Kadang jauh kan, yaitu di Panimbang daerah Sidomukti itu. Terus di Cibaliung itu kolam renang sebelum pasarnya. Berangkas di ini Menes, Kampung Sawah. Di mana-mana lah intinya. Pak Haji Bani aja yang orang Tenjo itu Pak, yang tadi fotonya itu 4 kali sama saya itu nyuruh itu. Saya terus sampai sekarang tuh saya terus yang suruh nanganin. Bahkan Pak Haji Bani pun mau merenovasi Masjid Tenjo, saya yang di depan, tenaganya nanti orang sana. Kan biasanya kalau selain masjid kan saya yang bawa tenaga sendiri. Kalau sekarang enggak, kata Pak Haji Bani, tenaganya nanti orang sana soalnya nggak enak sama masyarakat. Tapi saya yang di depan gitu. Kan gambarnya kalkulasinya udah saya anterin Pak, udah saya kirimin. Kalau yang dana di bawah 100 insya Allah masih bisa langsung. Kalau yang posisi nerusin yang pinggir masjid persis itu kan di atas 100 lewat, itu harus ada 200-an itu kayaknya nanti gitu. Tapi sudah punya pandangan gitu. Anggaran-anggaran gitu. Wah itu aslinya enak Pak, kalau udah tahu anggaran nih, kalau nggak dirubah itunya mau melangkah enak. Kalau orang sini mau bilang dah Mas mau ngadep payung hala misalkan, tahu duitnya. Kalau spekulasi repot, repotnya yaitu kadang konsumsi nggak kebaca. Harian itu kan gini Pak, harian bersih misalnya disebut bersih itu gini, upah 100.000, dapat rokok dapat makan satu. Aktivitas yang punya kadang keganggu, masalahnya apa ya, namanya harian, kayak kepengen nungguin gitu loh maksudnya. Kalau harian lepas ya berarti 130 itu lepas, nggak ngasih apa-apa, tapi kan tetap kesita waktu, kepengen takut yang nugawi lelet misalkan gitu, apa dimain-mainin misalkan. Tapi kalau borongan beda Pak, yang penting tuh gini, kalau borongan tuh yang di depan jeli, insya Allah itu bisa mengatasi karena terima kunci gitu. Mutlaknya yang sama saya seperti itu Pak. Kan anggaran sudah ada duluan, yang punya katakanlah pegawai kayak bapak gitu, misalkan mau aktivitas tuh nggak keganggu, itu udah enak Pak. Material saya bisa bantu juga, nyari yang lebih miring-miring bisa, kan saya harus kerja sama Pak, macam saya. Kalau yang di Cisaat sini punya KIM itu kan baru ini material itu juga udah ngelobi ke saya. Jadi maksudnya kalau ada yang bangun silahkan Mas, kalau ini mau kesini aja gitu. Insya Allah KIM ya. Jadi intinya kepengen ini loh Pak, kalau macam melihat saya ini kayak macam diuji aset masalahnya. Tukang kusen kayak gitu. Makanya kata saya tadi ada perbedaan. Bapak pesen kusen misalkan harga 500 misalkan, kalau saya yang pesen itu ngurangan tuh Pak, karena kuli, sama-sama kuli gitu. Makanya kalau ini kadang ada yang jual nama saya, ada, nggak apa-apa, saya gitu transparan, karena saya dari kecil tidak diajak, tidak dididik untuk cara berbisnis naikin harga, saya nggak ada di situ. Saya apa adanya. Demi Allah saya buktikan, saya jual tanah untuk itu harga 30 tergantung yang punya, yang nyuruhnya itu. Yang penting mengerti saya itu. Saya tidak main-mainin harga-harga, saya nggak mau. Orang tua saya bilangnya begitu, senior saya bilangnya begitu, ya udah. Narimo ing pandum kalau orang Jawa itu bagiannya itu aja. Saya tuh nggak tahu persis waktu di Masodik ibu ininya, saya nggak tahu itu. Saya larikan ke Kak Roisada waktu itu, kan saya kebagi dua itu. Nah saya yang mati langkah sendiri, artinya tuh nggak bisa full gitu banyak, hanya sebatas bantu masalahnya. Ya itu pendekatan saya tuh gini Pak, masalah jauh-jauh hari trik saya. Teman saya banyak sekarang misalkan yang kayak macam yang kerja itu, mereka sudah punya anak,
sudah bisa milih. Kan seenggaknya 3 orang 4 orang macam gitu. Teman saya di atas 60-an itu, beneran saya nggak bohong. Saya minta bukti nanti, kata saya. Kalau sekarang kan punya HP ini, kalau nyoplos tuh di video ceritanya, baru di share dikirimin ke saya. Oh ya udah, berarti ngikutin saya ini orang gitu. Kalau ngikutin saya gitu, ya biasa ya, ngaliwat atau ngaliwat ayo ya, mau jauh-jauh hari suka iseng gitu Pak. Saya sendiri modal sendiri, tinggal nanti yang mau pok saya itu, maksudnya yang ngajak siapa, ya udah ayo saya ajak, nggak lawan persuasif dulu, maksudnya apa ya, biasa gitu loh, sering gaul aja, insya Allah cepat. Yang model waktu calonan lurah itu saya kecil, kalau bukan nyari masa, bukan mau bikin masalah kecil, tapi saya juga gimana ya, pertimbangan saya nggak enak, masalahnya tuh tugasnya ngawasin tim sukses, takut hianat, takut gimana itu di Pak Yati. Saya bukan nyari masa, tugas saya seperti itu, nyari tim sukses yang hianat misalnya, ketahuan semua sama saya sampai belain sampai setengah 3 malam gitu. Cuman andaikan saya bermasalah, ya gimana, andaikan enggak, saya berarti enggak tanggung jawab, saya ceritanya gitu. Jadi saya bagi, ada yang saya masalahkan, ada yang enggak, gitulah maksudnya. Tapi kalau saya masalahkan semua, repot nantinya gitu. Saya enggak mau putus hubungan maksudnya. Jadi tugas saya ada yang saya penuhin, sampai dapat acukan jempol saya itu 2 lah sekaligus dari kakaknya Pak Lurah itu. Saya usaha tuh udah langsung harus membuktikan gitu. Kalau yang ringan-ringan saya enggak perlu saya terangin, saya sendiri aja bisa ngatasin. Kalau yang fatal gitu baru, kalau sudah main uang itu terserah, saya kan bukan bidangnya saya, bukan jalurnya saya, tugas saya hanya sebatas itu. Saya sama sekarang itu Pak, saya tuh karena terjun di lapangan itu memang ini sih, orangnya sekarang tuh udah pada pintar-pintar. Kalau nggak ada uang nggak jadi, katakanlah gitu. Bahkan ada gini omong, saya mending dikasih uang, mau jadi dan enggaknya terserah, tapi yang ngasih uang. Ada yang bilang gitu juga. Kalau yang pikiran dewasa kan nggak gitu, tapi kalau umumnya begitu. Itu yang saya pilih, yang penting mau jadi dan enggaknya saya pilih tetap yang ngasih uang, artinya dia udah menghargai saya duluan. Karena kayak kaditu nak doang nak kita tetap sabudu misalkan gitu, itu bahasa yang di lapangan ya kan. Saya makanya nggak mau jadi apa ya, tim sukses yang bagian nyari orang, enggak. Makanya saya Pak Mahdi tepat, karena saya status kuli bangunan nggak kebaca gitu. Sekarang aja Pak ada yang sudah ada bisik-bisik gitunya untuk 2024 katakanlah ada dari PKB. Cuman saya enggak ini, tapi orang Mengger, bukan zona kita. Teman saya di sana tuh ada, teman saya enggak masuk ke sana karena saya enggak tahu persis lingkungannya masalahnya. Kalau di Mandalawangi insya Allah gitu ya, masih sampai ke daerah Cikupa sana itu Pak, kan saudara banyak kan dari keluarga almarhum Pak Mas Salim itu kan orang Cikupa itu banyak. Cikupa sono ya? Lor itu. Lor. Kan sebagian ini ada yang nyawah di belakang saya. Nyawah. Saya pernah nginep 2 hari 2 malam di sana. Cikupa. Iya. Ini Pak Ustadz Mat Salim dari sana ya? Orang asli sana itu. Makanya kan saya kira orang Pari ditugaskan di sana gitu. Aslinya orang sana, istrinya orang Pari, yaitu bibi saya. Istrinya itu bibi saya. Bungsu itu. Begitu. Jadi istri saya dari kecil ya itu ngikut itu Pak bibi itu dari kecil ya. Orang-orang bilang gini, apa namanya, Pak Ustadz Mas Salim mah ditaruh di desa tertinggal,
Jadi dia dapat semacam biaya tambahan kalau ke sono. Kalau guru-guru SD kita kan suka ngobrol ya. Oh gitu ya. Tapi jauh banget, saya bilang dari Pari ke sono lor. Orang lor iya nya. Cuma tinggal di sini gitu ya. Kan tepat waktu terus Pak intinya mau. Iya. Namanya guru agama artinya kayak udah gini apa ya. Pokoknya seingat saya ketika zuhur sudah ada di sini. Pagi jam 7 seingat saya sudah nggak ada di Pari gitu. Maksudnya sudah aktif di sana. Tepat waktu terus seingat saya beliau itu. Iya benar. Sama saya kan itu Pak. Ya, cuman pernah bilang gini beliau itu. Mas, saya yakin walau Mas bukan nimba ilmunya bukan dari buku kata almarhum. Cuman saya nggak tahu ya. So, pokoknya omongannya seperti itu. Yakin walaupun Mas nimba ilmunya nggak dari buku, bilang gitu kan. Ya nggak tahu maksudnya. Pokoknya terakhir seingat saya ngomongnya seperti itu. Waktu ninggal aja itu sederhana Pak sama saya. Siang sama saya, Mas itu pasir di pinggir rumah bisa dipakai enggak? Itu bisa Pak buat ngampar-ngampar apa. Oh kalau bisa Mas bawain aja. Saya dikasih Pak 6 gerobak. Setiap naikin pasir di gerobak itu kan ngobrol sama saya gini, Mas itu bilik plafon itu bisa dicat, kalau dicat pakai apa Mas? Itu Pak cat vernis saja biar mengkilap lagi kata saya. Ngobrolnya cuma gitu. Pas terawih saya pulang duluan, saya nerusin di rumah saya, plaster ceritanya. Pas berangkat itu ketemu beliau pas turun dari masjid, wih Mas tampil, ya Pak. Itu doang terakhir itu bicara. Paginya kan dibawa ke rumah sakit. Giliran mau saya nengok, kata istri Pak, gini aja, hari ini kan banyak kan yang nengok, bapak-bapak orang Pari itu. Kita besok aja Pak, kata istri. Ya udah. Habis ngobrol sama bapak-bapak orang Pari. Jam 9 jam 10 jam 1-nya diampihan. Itu nyeselnya saya kenapa tadinya udah semangat mau nengok, kata istri suruh besok, maksudnya jangan bareng-bareng gitu. Banyak kan dia gitu ya. Kalau di Pari itu masanya itu gini Pak, saya kurang lebihnya bisa dimainkan. Artinya gini nih, kayak kalau guyupnya tuh kuat cepat. Tapi kalau sudah ada gesekan sedikit aja susah. Saya kenyang di situ. Makanya saya biasa kalau tinggal di Pari. Gaulnya tetap mau gimana ya, ke pemuda ayo, ke kolotan ayo, gitu aja. Nggak bisa nyeblas hanya. Terus jadi RT apa saya banyak Pak yang nyuruh saya. Ada yang bilang Mas tinggal bilang aja. Saya nggak tahu mau jadi apa dah saya. Mas saya nggak mau. Saya senangnya gini di lapangan ke sana sini kalau saya. Nah, namanya orang proyek kan Pak, ketika dapat kerjaan di Cibaliung misalkan, ya kalau istri saya lincah, benar. Dukung istri orangnya kan gitu. Saya tadi pagi sama Mas Sodik, demi Allah barusan ini, Mas sehat? Dibalas sehat, alhamdulillah. Ini main saya lagi di rumah, kata Mas Sodik. Terus oh ini baru istirahat Mas, saya baru kerja dari Picung kata saya. Tulisannya selamat istirahat katanya. Udah 3 hari mah udah kenyang Mas kata saya. Panen jagung waktu itu punya saudara itu. Saya nganterin ke sana apa? Nganterin jagung saya. Oh, kan saya dikasih 1 karung nih. Saya bagi ke sana. Sama Umi itu. Itu kalau sekarang saya sendiri di rumah tuh kenyangan nanti. Saya bagi-bagi. Tangga itu kan gini Pak, kalau mau lingkungan mau sekitar diamatinya tuh gini masalah perkembangan zamannya apa macam modern tapi salah gunakan, susah dikumpulin. Kalau dikumpulin gitu
gampang dibakar. Nah itu makanya kita harus punya inisiatifnya gitu. Apakah kita gaul biasa, mau menyapa atau apalah intinya gitu ya. Insya Allah di situ terobati. Tapi kalau kita diamin terus, seakan-akan cuek, nggak punya masalah misalkan, itu masih taraf keliru masalahnya, nggak salahnya, masih keliru lompatnya. Yaitu satu-satunya jalan mau gitu loh, kayak gimana ya, sedikit-sedikit tuh kita mau nongkrong atau mau nyapa atau gimana gitu. Saya jaga di situ ceritanya, karena saya belajar duluan bab gituan. Waktu pas saya di daerah Mengger calonan lurah, teman saya juga banyak. Kebenaran yang nyalon itu nggak kenal saya, tapi melalui teman saya, pakai jasa saya cuman 5 orang kalau nggak salah teman saya itu. Tapi punya hak pilihnya itu satu kakak itu ada yang 4, ada yang 5 model gitu. Nurut sama saya semua itu Pak, alhamdulillah. Dapat kurang lebih 20 suara orang Mengger itu. Nggak jadi, tapi itu teman saya itu gimana ya, kayak sama saya nggak tahu kenapa itu nurut, itu anehnya saya. Padahal ya teman biasa, kalau saya ada kerjaan banyak saya ajak gitu. Makanya saya harus kolaborasi, tidak pakai khusus orang Pari. Orang Pandat nggak bisa dihitung. Itu tadi yang kerja itu orang Pandat semua, tapi yang satu tinggal di Pari. Itu orang Cigobang banyak. Kalau kuli itu udah Pak, itu nggak perlu akan lah ya, setiap kerja bareng tuh enggak. Pokoknya kalau melihat status kuli aja itu insya Allah itu kayak macam ya, kayak sudah dianggap teman beneran gitu, karena mengetahui statusnya masalahnya kuli. Saya di daerah yang itu Cikromo lewat Malang Tengah, Abi itu yang pimpinan Pondok Pesantren Tajul Ulum, dia punya teman dari Golkar, tapi yang lalu itu saya yang bikin rumahnya itu dapat titipan dari sana. Saya arahin dari sini Pak, teman-teman saya itu ya gitu semua pada ini semua, tapi DPR RI yang penting bantu. Saya wujudnya buktikan di lokasi itu. Nih Bu, ini yang dari kan yang kerja 5 orang, mereka punya ininya cuma hak pilihnya ada yang 2, ada yang 3 kan, cuma dapat 30 suara kan. Oh Mas, alhamdulillah. Padahal nggak kenal sama yang nyalon, nggak kenal itu DPR RI dari fraksi Golkar. Saya bantunya gitu-gitu aja. Makanya saya nggak mau punya status lagi kecuali kuli gitu. Udah nggak apa-apa, saya biar keliweran di mana aja gitu. Saya sangat seneng. Udah. Belum ini Pak, belum fokus pengen usaha apa lagi. Masih seneng di proyek. Kayak malah lebih cinta lagi. Ya kalau udah ketemu jalannya sih enak aja sih. Iya. Kadang-kadang istilahnya rezeki ngalir aja. Iya. Habis ini ada ini, habis ini ada ini gitu. Di Pak Haji Misro aja, genteng ya macam bapak gini, genteng merosot aja saya. Tuh, cucunya aja tengah malam itu setengah 10 malam. Saya dibel Pak, saya datengin. Itu yang buat jualan itu. Kan saya nggak betulin atas, yang dibetulin itu jebol rolling, terus dibata, jebol depannya diganti rolling gitu. Atasnya nggak betulin lah intinya. Ternyata waktu pas ketika udah operasi udah berjalan tuh dagang, ada yang bocor, ngebel sama saya datangin, saya nggak nanti mengada ini di rumah ini kan lumayan. Alhamdulillah di Pari itu Pak, soalnya yang enteng aja itu kayak dinilai sama tetangga. Pak Jimisro itu mau banyak mau sedikit ya terus. Ini dia juga punya rencana mau merenahin yang dagang itu tukang rokok itu, mau dibikinin sekiosen katanya. Nanya Mas, ini 20 juta cukup nggak Mas? Pak, kurang dikit itu, rollingnya aja udah lumayan itu. Rollingnya kan polyget Mas yang begini. Rolling model gini murah, berisik tapi
serah itu. Kalau sama saya kan insya Allah tuh terdeteksi kurang lebihnya, pastikan nggak bisa tapi kurang lebihnya. Mas Ade kan dapurnya sampai ini Pak, bikin kamar. Kita sampai nih kayak. Ini. Oh. Saya dari mana ini? 2 mingguan. Iya benar. Bongkar pasang kloset. Tadinya kan ngarah ke barat itu shower, jadi kayak macam kelor. Pasang shower, mindahin toren 2 itu ke belakang. Udah gak usah itu. Pokoknya saya itu Pak, kalau mau adil-adilan sebenarnya juga bisa ya. Soalnya hak saya, tapi saya nggak mau sih. Saya bilang sih ke Mas Ode, kan ada yang perubahan tambahan tapi tanpa musyawarah dulu nih. Misalkan tadinya masang keran, terus mindahin ini tidak ada perubahan, tidak ada pembicaraan dari awal. Saya cuma minta 700 tuh Pak. Yang penting saya jangan tekor. Beneran. Dikasih sama Mas juga nggak nanti-nanti. Sama Umi itu. Saya belajarnya dari sini. Dari ini siapa Kaim. Di Kaim ini kan gini Pak, bisa misalkan nih ngutang dulu katakanlah gitunya. Tapi jangan lama-lama maksudnya gitu. Ngomong seminggu 2 minggu lah misalkan dibayar misalkan bisa. Bilangnya gitu. Oh kayak tanya. Bang kita kayak belanja apa pasir. Karena anaknya sekolah di situ kan. Iya di Min itu. Udahlah dia baru buka coba biar itu orangnya enak aslinya Pak. Aslinya 1000% saya jamin enak. Cuman kalau baru-baru itu yang nggak tahu karena kalau saya udah tahunan. Tadinya dagang sembako itu sama saya udah dekat. Jadi saya sampai detik sekarang. Saya kemarin pulang ke Jawa, Kaim saya nggak punya uang mau minjem buat ongkos. Bapak saya meninggal. Maksain Pak, duitnya cuma 200 katakanlah ini ya. Karena habis bayar apa semen sisa 200. Nah 150 ke saya itu. Yang 50 buat sekolah anaknya pagi-pagi katanya. Kan sambil dagang siapa tahu dapat lagi katanya. Udah Mas bawa aja yang penting Mas bisa pulang dulu kan. Jadi alhamdulillah Pak saya itu gimana ya. Seingat saya mutlak orang Mandalawangi baik. Saya belum pernah punya masalah. Nggak tahu ya kalau belakangan. Tapi seingat saya belum pernah. Dan dibuktikan ketika saya butuh gampang. Itu seingat saya. Jadi saya hanya yang nyata-nyata saja. Nggak tahu sesungguhnya mau dipandang jelek atau apa saya nggak tahu. Tapi seingat saya orangnya baik-baik semua. Pak Sazuli calon melalui saudara saya Pak Solah itu juga ini dulu itu. Cuman saya tuh kalau sudah dipakai orang status nggak mau pindah duluan. Kecuali kalau lain acara lagi atau ganti tahun lagi itu beda gitu. Saya gitu sih satu-satu karena saya belum mampu double ini. Kerjaan saja Pak. Ini sistem saya emas jujur saja. Kalau rumah misalnya borongan nih anggap aja 100 juta. Saya ngambil DP 30 juta. Itu untuk ngatasin tenaga Pak. Uang itu saya kasih semua. Saya modal percaya kan. Untuk mereka kurang lebih 2 mingguan. Ada yang kasih 2 juta atau 1,5 juta model gitu. Selama 2 minggu itu saya tidak memikirkan uang katakanlah gitu ya. Jadi fokus ke pekerjaan. Itu satu. Nah kalau didobel-dobel kayak macam pada umumnya saya ingat saya itu nggak maksimal. Masalahnya yaitu mana mikir uang mana mikir pekerjaan itu beda. Kalau saya satu-satu gambar udah jadi oke, udah ukur-ukuran udah tahu oke. Duit harus saya pisahkan ketika saya kasbon harus saya selesaikan karena pekerjaannya kan jauh kadang merantau gitu banyak. Jadi yang di rumah itu tenang anak istri itu, yang kerja pun tenang. Saya pun fokus bab pekerjaan selama 2 minggu kurang lebih itu karena nggak mikirin duit lagi kata anda gitu. Jadi nanti hasil insya Allah maksimal di situ. Terus kesananya Pak, yang penting jangan sampai lunas. Saya cairkan lagi gitu.
sampai rumah jadi, uang saya pun masih Pak D yang punya. Saya harus gitu. Ketika beres penyerahan, ya itu sisanya duit saya dilunasin gitu. Kan kalau di kampung informasinya kan uangnya habis, pekerjaannya banyak, informasinya gitu. Tapi saya belum pernah seumur-umur gabung atau mengalami seperti itu. Kalau saya harus pakai proyek tatanan kota, saya dari kecil di kota. Ya kemarin itu ada temen saya minta proyek gitu, giliran dapat gitu, temen ngajar juga di sono, kerjain di sono Cimanuk, pekerjaan mah nggak selesai gitu, orang mah dapat bonus. Saya di Mas Sodik itu tetangganya Mas Sodik, saya kasih 150. Atau gimana Pak, sesa 1.300.000, yang 150 buat beli bensin teman-teman, terus yang 300 lagi buat ya katakanlah tanda terima kasih, terus 150 ke Mas Sodik, berarti anggap aja ini 600 yang keluar, saya bawa 700 doang. Ya hitung-hitung saya yang borong ya lumayan aja gitu. Di tetangganya cuma 10 hari persis itu dapat lebihnya segitu, lumayan alhamdulillah melalui perantara Mas Sodik gitu. Ya hitung kalau untungnya jutaan mau, namanya kayak borongannya kayak kecil ya Pak, sedikit-sedikit. Saya kan mau kecil mau sedang mau banyak, ada ilmunya semua, tapi saya tidak pernah minta Pak, borong aja Pak, itu enggak pernah. Tergantung yang punya. Kalau saya itu pokoknya senior saya ngajarinya gitu Pak, yang penting nggak usah ngomong duluan, biar yang punya aja. Kalau diborong berarti resiko kamu, kalau yang punya pengen harian berarti resikonya yang punya rumah, kan gitu bilangnya senior saya itu gitu. Ya, macam cuaca hujan itu Pak, ketika mulai gitu kan, kalau lagi hujan kan nggak mungkin kerja misalkan, kan yang nanggung yang punya kan. Nah kalau saya yang borong berarti saya yang nanggung, tapi saya harus jeli, kadang saya oper, yuk aplikasi naliin besi lah misalkan di tempat yang aman gitu, untuk persiapan nantinya yang di atas gitu. Saya alih-alihkan gitu Pak. Pokoknya itu yang di depan harus jeli. Kalau borongan nipis harus supaya pengen punya untung harus bisa ngatur itu, insya Allah kan. Kalau di kampung, tukang kampung seingat saya itu spekulasi lah, ya tak sebulan mah angge saya tak imah gitu, itu repot kalau gituan, rata-rata jebol gitu. Iya jebol. Saya nggak bisa gitu. Saya di sekolahan tuh banyak Pak, kalau mau saya berhubung nggak pernah ini sih Pak di sekolahan itu. Pak Marno dulu itu waktu kepala sekolahnya Bu Ajinung yang di SMP itu, mas saya nggak mau seharian, waktu pernah ngerasain sih Pak Eko waktu kepala sekolah, harian aja Pak kata saya. Iya. Itu ini mah dibentuk minimalis apa juga bisa, kan tergantung keuangan. Masalah model itu insya Allah ada bidangnya, ada. Itu bentuk-bentuk bisa supaya menarik gitu, kalau orang lain bisa pengen main tuh bisa betah misalkan gitu ya. Kalau rapi itu enak, mengundang juga misalnya Ini ya mengundang rezeki ya. Kan jelas Pak, kan masalah rezeki kan nggak masalah uang doang kan, misalkan tetangga main itu rezeki gitu aja. Saya gitu di rumah saya tuh tinggal teras yang belum saya keramik, sama luar dikit gitu belum. Tapi alhamdulillah tetangga itu kalau mau bacakan atau apa, karena istri orang situ asli, udah di tempat saya Pak. Saya kalau mau lebaran aja itu pada masak bikin apa rempeyek atau apa itu di tempat saya. Jadi nggak tahu kenapa tuh sama istri itu ini sih kayak CS gitu. Kalau bacakan pada bawa nasi masing-masing dari rumahnya, makanya di teras saya itu. Pokoknya mas saya emang sih ini Pak, saya dari dulunya kan terbuka gara-garanya itu.
Orang lain mau pas musim layangan pada iniin layangan gitu di tempat saya kopiin saya ini. Kadang saya izin mah ya saya mau kerja dulu katanya. Jadi biasa gitu. Enggak ini itu. Malam kadang pada ke tempat saya terbuka saya. Banyak teman ya itu manfaatnya. Di Pari itu enak bener-bener enak saya tuh. Kayak gimana ya? Kayak selalu dapat lampu hijau. Pak Lurah, oke. Pak Lurah kalau tempat saya ada Pak nyampe jam 1, jam 2. Kan datangnya udah malam nih jam 10 misal. Ngobrolnya mah nggak neko-neko enggak, itu mah dia kan asik main HP masalahnya. Nggak tahu ngobrol sama siapa. Masing-masing gitu. Tapi nimbrungnya kadang di rumah saya. Nah, ini aja itu tadi teman itu pengen main, oh saya mau ini dulu keluar kata saya. Baru istri bilang, Pak saya mau ke Kadu Maria, pintu ini kuncinya lagi saya bawa kan. Ya kata saya. Yang gede sekolah, yang kedua di Haji Mus nginep kan punya wifi di Haji Mus, jadi main HP-nya di sana. Kalau yang kecil ngikut kan liburan nih sekolahnya ini, di main wifi di rumah Haji Mus itu istri Haji Mus katanya sakit ya? Iya, kemarin habis dioperasi Pak, habis dioperasi kan kanker payudara waktu itu sudah. Nah sekarang ada lagi katanya. Oh dioperasi lagi ya? Iya. Terus 2 kali berarti ya? Iya. Itu kan dekat sama saya. Saudara saya banyak di sini, tapi yang paling dekat Haji Mus. Yang lain-lain itu dekatnya dekat ini apa ya? Datang ke rumah saya. Saya malah jarang main ke rumah saudara saya. Kecuali di Haji Mus. Kalau di Haji Mus saya sering datang. Haji Musnya pun sering juga ke rumah saya. Kalau maghrib kan mau ke masjid dia itu mampir duluan, maksudnya ngelewatin masjid duluan di tempat saya dulu. Nanti kalau udah dengar sholawat atau mau azan itu baru ke masjid. Itu Haji Mus. Ya, saya alhamdulillah sama saudara yang sini. Itu pulang kemarin itu pas tahlilan itu dari Haji Mus ya Pak, ditransferin minjemnya itu. Minjemin 1,5 juta ya. Kayak sih nggak bisa minjemin banyak-banyak ya. Karena mau buat operasi ya kayak sih. Ya saling sama aja. Saya kalau dapat kerjaan, dapat proyek itu kan ini Pak, saling tolong menolong ya. Alhamdulillah ya Allah. Dulu Mas Sodik gitu kayaknya juga pengen tinggal di mana, Salamari itu di mana. Iya udah beli tanah situ. Pernah bilang itu. Gimana katanya? Pengen itu, bilang sendiri. Bahkan pernah ngobrol, Umi Mas bilangin aja Mas, kata Mas Sodik. Mas Sodik mah bukan jalurnya saya itu kata saya. Pengennya tinggalnya di kampung itu. Mas Sodik nggak di sana. Ya beli sawah di sini. Oh Umi itu adiknya bapaknya. Adik saya. Alhamdulillah sih sana saya sinkron luar biasa, sinkron lah teman-teman sinkron. Teman-teman saya kan juga baik Pak. Saya kan ngajak orang juga nggak sembarangan. Iya. Namanya orang banyak itu punya sifat masing-masing. Jangankan bab ngambil barang misalkan, main perempuan aja, misalkan mau main HP tapi ngecas sama perempuan, saya berhentiin Pak. Saya nggak mau di sini. Saya nggak pernah, saya Bandung tapi nggak lari di situ. Kalau saya pribadi, pokoknya saya 2 kali dicoba. Waktu proyek dirangkas, teman saya itu main perempuan kata anak itu. Nggak nanti sama saya. Besoknya itu kan taunya malam. Besoknya saya kasih ongkos, saya suruh pulang. Saya nggak mau kacau gitu bab itu.
Jangan, itu urusan masing-masing, jangan di lokasi bawah naungan saya nggak mau. Kalau bisa jangan main perempuan, kata saya. Kan kalau tradisi di sini tuh ya maaf, kayak macam bebas gitu, kayak macam bangga bisa kawin lagi, bangga. Anehnya saya di situ. Kalau saya ngujinya aib masalahnya. Bang satu aja udah kewalahan. 5 kawin cerai senang. Aneh. Ketika nggak punya ngeluh. Oh, dapat duit buat main perempuan lagi, kapan kumpulnya, kata saya gitu. Sampai saya ini ya Pak, ketika saya berhentiin, ketika saya pulang ke rumah gitu, itu orang tapasan, saya datengin ke rumahnya, bilang ke orang tuanya saya berhentiin bukan alasan Bu, ya maaf gitu aja. Jadi ya karena takut bawa-bawa yang lain gitu. Jadi main perempuan orang sana statusnya itu memang janda atau apa itu di sana. Tapi intinya agak senang masalahnya. Teman saya main perempuan. Jangankan yang nyata, main HP aja ketahuan sama saya, sudah berhenti sama saya gitu. Kan disaranin sudah, tapi masih bandel, ya berarti sudah nggak bisa dibilangin. Mending berhentiin gitu. Terserah mau benciin saya mah nggak apa-apa. Ambil hikmahnya aja, kurang lebih bener atau salah gitu aja. Udah pada dewasa ini, udah pada punya keluarga ini, ya masa mau serong baik irhak ngumpul nak gitu kan, baru pada ini. Makanya yang saya ajak mutlaknya serius semua. Kalau kerja ya kerja, mau main itu kalau di rumah, jangan di proyek, kata saya. Biar fokus ya. Iya, saya tuh ini sih Pak, ya bukan fanatik kan ya, maksudnya tuh kayak yang kurang lebih rugi atau merugi gitu, itu udah saya pertimbangkan. Saya berhentiin dulu langsung, takut bawa-bawa yang lain masalahnya. Saya megang HP bisa dicek, bisa diinitin. Saya syukur ya weanan bikin status pun nggak mas, terus walaupun di bangunan terus. Kalau teman saya kan suka nembongin hasil gitu, saya enggak. Sistem saya yang penting yang sangkutan tuh mengetahui ceritanya. Saya nge-share ke bapak misalkan, udah nggak perlu publik itu mengetahui. Saya gitu aja, kan nanti dibuktikan udah nyata gitu aja. Kayak macam rumah itu Pak, tahu-tahu tuh kalau ngadep payung misalkan yang walaupun belum jadi, tahu-tahu udah seperti itu. Makanya ada yang nanya, lu Mas itu perasaan nggak baru berapa bulan Mas sudah gitu, katanya. Ya Pak, kata saya. Dikirain itu kayak macam apa ya, nggak bikin status kayak sudah nggak di situ misalkan gitu. Padahal mah enggak, saya tipenya gitu. Yang penting yang punyanya tuh mengetahui saya itu gitu. Saya kasih tahu. Nah, kalau dipamerin gitu-gitu nggak tahu kalau gue pengen laku, tapi saya nggak tahu. Saya mah yang penting lah, ya masa proyek ketahuan kuli ini masa nggak laku, saya gitu aja. Nanti kurang yakin ya silahkan nanya sama yang punya, gitu aja. Atau kalau mau bikin status, nah itu waktu di Bajibani aja tuh yang lantai 2 itu, bisa tuh. Saya enggak gitu ya, saya yang penting tuh baik yang punyanya tahu, udah senang saya. Status mah yang punya aja lah. Ya, itu kan kalau teman bikin status itu rajin ada itu Pak, tapi kan potensi belum tentu terus pekerjaannya dia bisa jadi kan gitu. Kalau saya pertimbangannya gitu, kecuali kalau dia ada di lokasi kelihatan misal. Saya aja foto pas ada teman saya yang nalin besi itu ya, saya cuman itu doang foto saya, nuruh teman saya, Heru saya fotoin Ruk, cuman buat ini aja di gambar WA saya, kata saya. Udah difotoin saya. Jadi supaya ketahuan kalau saya ini kuli gitu, itu aja. Kalau masalah bentuk ini itu saya share saya ini nggak langsung Pak,
Saya paling kalau sudah di antara pertengahan atau beresnya kurang lebih gitu aja saya ngasih tahu biar dibaca teman saya gitu aja. Masalahnya kan gini Pak, kalau proyek pekerjaannya tanggung, teman saya kan banyak. Kalau saya yang nge-share rajin, masalahnya itu gini teman, si Mas nggak ngajak-ngajak misalkan gitu. Itu pertimbangan saya. Makanya saya kalau bikin itu, saya foto misalnya, saya kirimnya langsung ke yang punya. Pak ini besi 10-nya larinya ke sini, baca karyanya di sini. Itu kan yang mengetahui yang punya saja. Udah gitu. Cuman kadang kalau lagi digeletakin gitu temen iseng suka ngerekam saya lagi, kadang kan saya juga ngikut asik kerja. Kalau lagi banyakan saya jujur aja Pak, kayak macam bos katakanlah gitunya, itu nggak bisa turun tangan full. Masalahnya orangnya banyak, perlu kontrol lah. Kalau kecuali nih orangnya sedikit itu, saya juga ikut dapat ya macam Dimas Sodik gitu kan, karena sedikit volumenya, orangnya 11 situ, ada yang 11 situ kan kekontrol semuanya. Itu udah saya juga ikut buat begitu. Tapi kalau gede saya nggak bisa full, masalahnya perlu kontrolan. Jadi kayak macam nongkrong gitu, ngawasin gitu. Kan harus ada perbedaan. Kalau yang borong ikut turun tangan repot. Repotnya gini, takut yang lain tuh apa ya, di luar kontrolan gitu. Nantinya kalau katakanlah nih miring setengah senti kan kesananya tuh panjang, nah nanti yang repot yang borong masalahnya. Mending ya itu ngalahin kesana kesini gitu aja. Diimbangin gitu maksud saya. Pokoknya kalau yang borong udah ikut turun tangan, itu bukan masalah dinilai rajinnya Pak. Itu pasti ada kecolongannya nanti. Di antara kurang rapi, di antara tadinya mau maksimal plesteran 2 cm setengah bisa jadi 5 cm 4 cm. Yang boros yang bengkak nanti yang punya masalahnya gitu. Kita harus menjaga apa ya maksimalnya. Kadang-kadang kan iya ya. Makanya dibilang tekor, yaitu dibikin sendiri aslinya. Yang borong tekor karena kesalahan sendiri dari awalnya. Yang punya rumah bengkak karena yaitu keteledoran itu. Tapi kalau diawasin dari awal kurang lebihnya segitu, insya Allah itu Pak. Kalau nggak ada perubahan nggak tekor. Soalnya kalau ngakulasi saya lebihin masalahnya Pak. Butuh 8 kubik pasir misalkan ya, saya udah 9 kubik masalahnya gitu. Jadi mending lebih, kalau menganggap aja nih anggaran 100 juta, anggap aja nih 105 lah gitu buat persiapan gitu. Itu bisa ngurangin dari 100 saya bisa Pak. Saya kan kalau bata atau apa itu kan ngambil di Palima langsung. Misalnya di material Rp450 satu bata, di sana tuh enggak 440, 435 misalkan gitu. Kalau dikalikan 10.000 kan kita dapat Rp20, dikalikan 10.000 200.000 kan lumayan. Buat yang punya rumah, bukan untuk saya itu, bukan. Saya nawarin, maksudnya nawarin ngepres bantu yang punya rumah. Kalau saya gitu, saya nulisnya harga material, tapi belanja kalau gede-gede itu mending di tempatnya. Pasir misalkan, kalau isi misalkan di material itu kan 200 misalkan kalau jalupang, atau 220 misalkan ya. Kalau 4 kali kelihatan atau 5 kali kelihatan sejuta lewat gitu. Di sana pun sejuta lewat, tapi bedanya itu ada 20 50 30 itu pasti beda. Lumayan Pak, kita ngambilnya gini aja, nggak usah gede-gede. Maksudnya kurang lebih ada perbedaan yang lumayan untuk beli semen 1 sak aja, lumayan itu. Fresh namanya, maksudnya bisa usaha di situ. Saya gitu. Awal di Cibaliung aja tuh anggaran 715 juta kolam renang itu. Saya usahakan itu kurang lebih itu kalau dikumpulin tuh 10 juta dapat hasil ngurangan dari itu. Untuk yang punya, saya kan ntar ya dari tukang bata dikasih Pak, nggak tahu 20 atau 30 dikasih saya buat beli rokok ini namanya. Ya kalau
saya usaha lain lagi, usaha bisnis harga itu, karena saya nggak ada didikan di situ ya enggak, saya taunya gitu. Kalau saya main-main nanti dari anggaran yang saya tulis itu pasti jebol, dari yang kertas yang udah totalnya segitu itu bisa bengkak, itu ketahuan korupsi nantinya. Makanya kalau sudah dibukuin maksudnya itu untuk judul masalahnya. Nanti kalau kitanya main-main kok bengkak dari anggaran itu, berarti harus curiga yang punya itu. Kecuali kalau ada harga semen itu beda masalahnya Pak, kadang naik kadang turun. Di area hari ini normal dapat 2 minggu atau seminggu itu saya udah dapat kode Pak dari sales itu, Mas ini nanti semen naik tuh Mas, bukan dari toko material, bukan sales, saya punya sales juga. Naiknya nggak banyak, 500 rupiah misalkan Pak, tapi kan kalau kali 100 kan lumayan gitu. Nanti itu imbasnya ke SBS segala macam itu ikut naik itu. Kalau semen naik ya udah. Oh gitu ya. Iya. Ibaratkan beras ya. Kan saya harus bisa membantu yang punya juga. Itu prinsip saya. Jadi gimana Pak ya? Hitung-hitung gini nih, nyari duitnya ya hitung-hitung sama-sama susah lah anggap aja. Jangan masalah pegawainya atau apa enggak, atau pengusaha sembako enggak. Jadi ngujinya sama-sama susah gitulah nyari duitnya, anggap aja gitu. Walaupun pegawai ya sama saja dibelain ninggalin anak istri. Itu aja. Jadi istilahnya kita punya empati lah sama yang mau bangun begini. Atau material sih saja Pak, saya siap garap. Saya kan nih kayak di Pak Jiban nih, saya punya sesa kalau nggak salah itu 5.700.000 yang saya kerjain, yang saya borong itu. Punya sesa 5.700.000. Punya ada sesa material pasir ceritanya, sama batu spray ada karung. Tetapi saya usul itu kan nggak ada di komplain ceritanya. Saya bilang Pak Haji gini saja, Pak Haji nggak usah mikirin masalah ongkos nambah lagi, nggak usah. Tapi Pak Haji beli semen sama batu spraynya nambah Pak gitu. Kan nyuruh bikinin jembatan ceritanya Pak. Jadi ongkosnya nggak usah nambah, tetap duit saya tadi itu, sisanya itu. Kalau nyuruh bikin jembatan segitu berarti Pak Haji beli semen Pak. Udah saya kerjain. Beneran tuh Pak, 1 hari itu 12 orang. Beres itu jembatan apa panjang itu. Besi potongan banyak, pasir ada ceritanya. Yaitu kurang lebih beli semen 12 sama batu split semobil lagi. Kecil, mobil kecil. Saya bikin jembatan 1 hari itu beres, berikut ngecornya 12 orang itu. Jadi untung saya yang tadinya 5.700.000 ngurangan 1,5 itu. Artinya kalau ngajak adil-adilan saya minta tambah ongkos pun bisa, saya nggak mau. Jadi ya harus ada sumbangsihnya gitu. Saya ngeluarin nekorin lagi katakanlah gitunya. Tadinya mau pulang tuh bawa 57, jadi tinggal 4, katakanlah gitu. Tapi yang punya rumah judulnya kepengin punya jembatan nyampe gitu, yaitu ngalahin harus mau beli semen lagi, kan semennya nggak ada gitu. Jadi yang punya rumah nekorin material beli lagi, tapi nggak ngeluarin duit untuk tenaga gitu. Kalau mau adil-adilan itu saya bisa menentang ongkos, tapi saya nggak mau. Makanya teman saya itu ada Pak, adil benar-benar dibaca sama saya. Dikit-dikit tuh main minta tambah lah katakanlah. Memang nggak salah karena judulnya nambah masalahnya pekerjaannya. Minta tambah duit memang nggak salah. Dan maksud saya kalau memang bisa nalangin, nggak usah haus gitu loh maksud saya, masalah nyari lebihnya. Itu dikit-dikit uang gitu. Itu kayaknya tuh malu menurut saya gitu. Pikiran saya gitu. Tapi teman saya nggak bisa saya salahin ya karena memang nambah pekerjaannya di luar omongan masalah.
kan judulnya Seru Bangun Rumah dari nol. Ya berarti kan rumah Pak yang dikalkulasi. Pagar lain lagi masalahnya. Kalau dari awal Mas berikut pagar ketahuan, yes, berarti kan kalkulasinya berikut pagar. Jadi harus dari judul dari awal sekali. Jangan mendadak ngasih taunya. Kalau mendadak ngasih taunya ya berarti harus ada musyawarah lagi gitu. Kalau satu set itu artinya rumahnya sama pagar jatuh berapa volume, misalkan 100 meter semuanya, tinggal ngakulasi. Kan ada yang model global, misalkan 1 meternya sampai jadi katakanlah nih Pak, sampai ke atas ada yang 850, ada yang 700, ada yang 900. Kalau CV itu udah 1 juta lewat. CV kan dia punya alat lengkap, molen misalkan, temper misalkan, itu diuji itu Pak. Itu karena gimana ya, kalau kayak saya nih misalnya ketika ngecor, saya kan nyewa molen 1 hari 300 itu nyewa molen. Nah sedangkan CP kan punya molen, artinya setiap hari ngetem di lokasi masalahnya itu pasti diperhitungkan, makanya dia 1 juta lewat. Kalau saya nggak sampai 1 juta, nggak sampai 900, saya masih 850 karena saya manual prosesnya. Iya, kemarin juga nanya-tanya itu kalau satu itu berapa? Emang mau bangun apa lagi? Kan tergantung ini sih Pak ya. Isi rumah itu makanya gini, mau sederhana atau mau sedang atau mau mahal bisa semuanya, tergantung isi. Kan gini, misalkan satu tiang 4 titik besi, tiang itu kan 4 titik besi gitu. Jumlahnya katakanlah nih 100.000, tapi kalau kata saya bisa 150 gitu isinya. Kalau pengen bukti gampang kan, titik besi tiang tuh di sini Pak. Nah kalau udah ditambah di sini sama sini tuh 2 aja udah tambah itu volumenya, artinya gitu. Yang tadinya 4 besi, katakanlah ini 1 batang cukup, ternyata di sini suruh ngasih, di sini suruh ngasih dalam 1 kotak itu berarti 1 batang setengah. Jadi harus tahu aslinya yang punya. Takutnya yang nggak paham mahal amat terus ngoceh ke orang lain, repot itu Pak. Itu bawa imbas masalahnya, makanya harus tahu dulu. Nah, saya tuh nggak bisa diajak ngobrol mahal amat murah amat, saya nggak bisa. Setahu saya ya seperti itu. Kalau tergantung isi masalahnya. Kan ada yang bilang rumah itu aja kecil habisnya saya itu ratusan juta, ya apa habis 300 misalkan, terus dibantah misal aku rumah orang baik nus 2 di 10 saya 200 misal. Tergantung isi aslinya. Kan rumah ada yang pakai tiang, ada yang enggak. Jadi yang enggak pakai tiang tuh bata zigzag misalkan, masak bata. Nah kalau udah main besi udah itu beda lagi gitu. Tergantung ininya Pak. Makanya ya kalau yang diajak bicara orang awam bahaya itu, potensi jelek pasti, karena nggak tahu. Diajak curhat atau sudah kemana mendi itu curhatnya ya nanti nggak ngatur, nggak tahu masalahnya. Iya. Gitu. Akhirnya jelekin ya. Iya, makanya harus yang tahu. Nah kalau kita sharingnya karena kita nggak tahu nih, udah mending biasa saja gitu aja, nggak usah ngikutin jelek. Itu saya itu. Karena ya gimana, udah jelas kata-kata mau berbuat 1000 kali kebaikan, rusak sekali aja udah rusak semua kan, katakanlah gitu. Malasnya di situ. Saya jadi ngambil kesimpulan aja. Ada yang bilang istilah masa aja gede habis gitu doang ya, kurang mahlitik saya lupa. Keramik bagi harus tahu Pak, ibaratnya ada yang 55, ada yang 80, tergantung ke pemakaian kan gitu. Iya. Itu aja. Keramik aja ya. Sekarang gini, semen mau mereka merah putih 50 ribuan. Sama jumlahnya 50 kilo. Sama dengan 3 roda 50 kilo sama. Tapi harga kan beda. Tuh ketahuan di situ aja. 57 persaknya yang 50 kilo 3 roda.
Kalau merah putih 50 kilo 50.000 tuh udah ketahuan beda kan, kualitas beda. Duit ngerti barang ngerti duit di situ aslinya. Iya, emang kadang-kadang kalau yang nggak ngerti mau wah Udah ngikutin jelekin rumah gitu. segitu. Saya nggak suka di situ. Habisnya segini, saya aja rumah gede segini. Wah, kamu mah. Kalau saya transparan tuh di Mas Sodik bisa buktikan. Saya bilang Mas Sodik ini yang 380 belum dibayarnya. Kan dilingkarin sama yang kainnya itu ditulis, Pak. Gitu. Jadi artinya nantilah nunggu dicairkan lagi Umi misalkan gitu. Bisa. Jadi bon itu baris ketahuan, Pak. Saya kan cuma ngebel kain. Kan saya nulis dulu semen. Demikian dialog kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe.